cara masyarakat untuk istilahnya bukan melawan ya, tapi memberikan argumen saat terjadi itu di lapangan? Jadi sebenarnya kalau masalah pencabutan di jalan tidak boleh. Tidak boleh. Karena kalau sudah pencabutan itu larinya eksekusi. Yang berhak mengeksekusi itu adalah pengadilan. Ya. Cuman sebenarnya kalau mereka punya sertifikat fidusia, dia berhak mengeksekusi. Oke. Tetapi setelah keluarnya putusan MK yang terakhir itu dia tidak boleh mengeksekusi, kecuali kalau konsumen itu merasa dia bersalah, dia wan prestasi, dia menyerahkan dengan sukarela, itu lain hal. Oke. Tetapi kalau orangnya tidak mau dieksekusi, setiap orang nonggak itu ada hukuman tersendiri. Hukumannya apa? Denda. Oke. Bukan dieksekusi. Kalau mau mengeksekusi, dia harus menggugat dulu ke pengadilan atau minta rekom pengadilan. Nanti begitu keluar rekom pengadilan, baru dikawal sama kepolisian. Dikawal dengan kepolisian untuk eksekusi. Tapi kalau dia mengeksekusi jalanan seperti itu, pidana, Mas. Perampasan dengan kekerasan itu pidana. Caranya melawan bagaimana? Yang pertama tanya, ada tidak surat kuasa dari finance-nya? Kemudian yang kedua, ada tidak surat dia selaku debt collector. So debt collector itu namanya debt collector bukan tagih, Mas, bukan tukang cabut. Oke. Kalau tukang cabut itu eksekusi itu pengadilan sama kepolisian yang punya kewenangan, Mas. Dia tidak punya kewenangan. Jadi kalau masyarakat mau dicabut, jangan mau ya. Bilang saja saya mau setor, tunggu rezeki lagi sebulan 2 bulan, dan jangan mau tanda tangan apapun. Sebab di tanda tangan itu nanti dibohongin, bunyinya apa? Oh, dengan ini saya ikhlas menyerahkan motor saya. Sehingga kalau Anda bilang ikhlas tanda tangan, itu tidak ada unsur pidananya. Berarti ikhlas ya, namanya barang ikhlas kan. Tidak dirampas jadinya kan. Kalau mau melapor ke polisi, tidak ada. Dan kalau mau dapat barang bukti dan tidak, misalnya kalau barang kita tidak mau dicabut, Bapak itu harus videokan orang-orangnya itu supaya ada barang bukti bawa ke pengadilan, bawa ke penyidik. Dan tentu yang paling penting adalah kita yang namanya berhutang itu wajib di store. Ya, kalau ada rezeki harus di store. Dan kalau misalnya diajak berbicara, ya sudah, nanti kita ngomong di kantor, bawa motornya ke kantor, jangan mau. Sebab apa? Begitu diajak ke kantor, pinjam kunci sebentar, nanti motornya saya mau cek dulu nomor rangkanya, nanti dibawa kabur sama mereka. Jangan, ya, jangan mau. Ini yang terpenting. Dan saya pesan kepada semua konsumen yang kredit barang untuk fidusia, jangan sesekali kita mengalihkan barang tersebut dengan menggadainya, dengan menyewakan lagi ke orang lain, dengan menjual ke orang lain, itu pidana. Salah, sulit kita bantu itu, Mas. Itu jangan sekali-kali. Sebab apa? Secara logika hukum, kita sudah ada ikatan kontrak menikah dengan finance, kita selingkuh lagi dengan orang lain. Itu logika hukumnya tidak masuk, jadi itu tetap masuk pidana. Jangan sekali-kali lakukan. Berarti kalau ada hal yang seperti itu, BPSK tidak bisa berbuat banyak berarti? Susah, Mas. Sekali itu masuknya bukan perdata, pidana lagi. Berarti lebih kuat finance-nya? Ya, yang kita selesaikan di sini perdata bukan pidana. Kalau itu murni perselingkuhan, itu berzina namanya kalau dalam istilah agama, itu haram, itu pidana itu. Nah, yang BPSK sendiri temukan kasus-kasus seperti itu, finance, kebanyakan masyarakat tidak paham seperti itu. Masyarakat tidak paham, Mas. Kebanyakan dia ngoper kredit, sebenarnya boleh. Mereka bahasakan ngoper kredit sebenarnya. Ya. Saya ngoper ke orang lain, boleh sebenarnya itu. Tapi kalau mau ngoper, jangan ngoper di bawah tangan namanya. Harus ngoper secara resmi, datang ke filenya. Oke. Ini saya sudah tidak mampu bayar, saya mau oper ke teman saya yang ini, boleh sah. Atas pengetahuan dari finance sendiri? Atas pengetahuan dan rekomendasi dari finance sendiri, boleh. Oke, nah ini sebenarnya banyak edukasi dan ilmu atau informasi yang kita dapat dari teman-teman BPSK sendiri. Nah, terakhir nih, harapan dari Pak Fatur Rahman, terus Pak Sahrul dan Pak Jangkur seperti apa untuk konsumen kita? Dalam artian bukan hanya tidak takut untuk mengadu ke sini, tapi seperti apa untuk menjaga dirinya biar dia tidak merasa dalam artian dirugikan oleh pihak-pihak produsen atau usaha sendiri. Jadi dari Pak Fatur Rahman seperti apa? Kalau dari saya pribadi, yang pertama, paham hukum perlindungan konsumen. Ya. Kalau tidak mengerti, silahkan lapor ke LPKSN, lapor ke BPSK. Bisa konsultasi ya? Bisa konsultasi hukum. Oke. Atau bisa juga mengumpulkan orang banyak, ya. Nanti kami datang untuk sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen, ya, atau sosialisasi konsumen cerdas, istilahnya, ya, gratis, tidak berbayar. Saya sendiri kalau tidak usah dibayar. Yang penting kumpul orang banyak, saya kasih ilmunya. Oke.